Klub London Chelsea, dikabarkan gagal merekrut Christophe Froome sebagai direktur olahraga klub. Dilaporkan The Guardian, kepindahan Froome ke Chelsea sempat diperkirakan akan segera terjadi dalam waktu dekat. Manajer The Blues, Graham Potter juga sudah setuju dengan langkah ini. Namun belakangan situasinya berbalik 180 derajat. Froome memutuskan bertahan di Red Bull Salzburg, di mana ia masih terikat kontrak sampai 2026. Chelsea tertarik pada saya. Ketika sebuah klub besar memberi penawaran, tentu perlu pertimbangan pribadi. Tapi saya akhirnya berkesimpulan bahwa bertahan di RB Salzburg adalah keputusan terbaik dan saya belum membutuhkan perubahan, ujar Froome. KFC siap mengambil tindakan usai Kylian Mbappé menolak mengikuti sesi foto dengan timnas Prancis, karena enggan menjalani kegiatan sponsor makanan cepat saji. Kylian Mbappé menolak mengikuti sesi foto dengan timnas Prancis untuk kepentingan komersial menjelang Piala Dunia 2022. Pemain 23 tahun ini sebelumnya sempat meminta Federasi Sepak Bola Prancis untuk meninjau kembali perjanjian kesepakatan hak citra dirinya di timnas Prancis. Ia enggan mengikuti sesi foto yang melibatkan sponsor makanan cepat saji dan perusahaan judi. Sikap Kylian Mbappé ini membuat Kentucky Fried Chicken atau KFC, yang menjadi sponsor timnas Prancis siap mengambil tindakan. Meski demikian, Wakil Presiden, KFC Prancis, Alex Kral tak menyebut secara rinci langkah konkret apa yang dilakukan untuk menuntut Federasi Sepak Bola Prancis dan Mbappé. Kami telah membayar untuk sesuatu yang jelas. Jika perlu, kami akan menuntut hak kami, ungkap Kral dikutip dari Sport Business Club. Marcus Rashford, dilaporkan sudah mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen Setan Merah. Di bawah tangan dingin Erik ten Hag, pemain ini bertransformasi menjadi salah satu pemain terbaik Manchester United. Namun kontrak Rashford akan habis di 2023 mendatang. Laporan Pedro Almeida mengklaim bahwa pemain ini kini sudah mendapatkan tawaran kontrak baru dari manajemen MU. Menurut laporan tersebut, Manchester United sejak awal tidak berniat untuk melepaskan pemain ini. Meski ada banyak tawaran yang masuk untuk sang pemain. Cristiano Ronaldo yang sempat mengungkapkan Piala Dunia 2022 akan menjadi turnamen internasional terakhirnya, nampaknya kini berubah pikiran. Di mana ia masih memiliki ambisi lagi untuk terus bermain, dan memperkuat timnas Portugal di Euro 2024. Saya berharap menjadi bagian dari federasi selama beberapa tahun lagi. Saya masih merasa termotivasi, ambisi saya tinggi, jalan saya di tim nasional belum berakhir. Kami memiliki banyak pemain muda berkualitas. Saya akan berada di Piala Dunia dan saya ingin berada di Euro, ucap Ronaldo kepada Daily Mail. Ada kabar buruk bagi punggawa Arsenal. Kapten mereka, Martin Odegaard terindikasi mengalami cedera yang cukup serius. Mikel Arteta mengonfirmasi kondisi Odegaard. Ia menyebut bahwa sang gelandang mengalami cedera, dan ia tidak tahu kapan ia bisa pulih. Pihak timnas Norwegia pun mengabarkan bahwa cedera yang dialami sang gelandang cukup serius. Dilansir TV2 manajer Norwegia mengatakan, "Kami berdialog secara reguler dengan Martin, Arteta dan juga dokter Arsenal. Sejauh ini kami belum memutuskan apakah ia bisa terlibat atau tidak di jeda internasional kali ini. Pihak Arsenal sejauh ini enggan Martin terlibat kali ini, karena kondisinya saat ini sedang tidak baik-baik saja." Massimiliano Allegri beberapa hari ini sedang dalam sorotan. Sebab, di bawah arahannya musim ini, performa Juventus tak kunjung memberikan hasil memuaskan. Banyak suara yang mendesak agar manajemen Juventus melakukan pemecatan terhadap Allegri. Namun manajemen bersikap sebaliknya. Pemain Juventus Denis Zakaria, yang saat ini dipinjamkan ke Chelsea turut angkat bicara terkait Allegri. "Allegri adalah orang yang baik. Saya bisa mengatakan itu dengan pasti, mungkin tim tidak bermain dengan baik, yang memalukan, karena dengan bakat di skuad itu, mereka bisa melakukan jauh lebih baik," ucap Zakaria, dikutip dari Tribal Football. Federasi Sepak Bola Gini baru-baru ini membuat pengumuman penting. Mereka mengonfirmasi bahwa Naby Keita batal memperkuat tim mereka di jeda internasional kali ini. Pelatih Gini yang awalnya memanggil total 24 pemain termasuk Naby Keita untuk menjalani 2 laga di jeda internasional.
Namun baru-baru ini, pihak Guinea membatalkan pemanggilan Keita. Mereka mengonfirmasi sang gelandang tidak fit untuk bermain di laga ini. Di mana laporan tim medis Liverpool mengirimkan kondisi terbaru Keita. Mereka menyebut bahwa kondisi Keita tidak memungkinkan untuk bermain. Setelah melalui proses diskusi dengan semua pihak yang terkait, timnas Guinea memutuskan untuk tidak jadi memanggil sang gelandang. Ultras Juventus mengecam Leonardo Bonucci. Sebagai kapten Bianconeri, Bonucci dianggap tak becus memimpin tim. Di mana Juventus saat ini tengah berada dalam situasi sulit. Si Nyonya tua tak pernah menang dalam 5 laga terakhir. Fans Juventus jelas geram dengan situasi yang tak beres dalam klub kesayangan mereka. Kami dihadapkan dengan hal-hal yang tidak kami mengerti dan jika ada yang kami anggap menggelikan dan gila. Ini dipikirkan oleh seseorang yang menganggap dirinya meninggalkan posisinya, tetapi bertindak selayaknya tumbal. Bonucci tidak pernah menjadi pemimpin dan tidak akan pernah. Pernyataan Ultras Juventus dikutip dari Football Italia. Manchester United telah berupaya untuk kembali ke masa kejayaannya, meskipun saat ini mereka masih jauh dari itu. Setelah menghabiskan sekitar 260 juta euro di musim panas untuk memperkuat skuad Erik ten Hag. Namun sepertinya United terlihat belum akan berhenti. Menurut The Sun, United sedang mempersiapkan tawaran 30 juta euro untuk Gonçalo Ramos milik Benfica, penyerang Portugal berusia 21 tahun. Ada inovasi baru dalam latihan timnas Spanyol. Tiap pemain mengenakan rompi GPS yang juga dilengkapi dengan radio kecil untuk berkomunikasi dengan pelatih. Hal itu diungkap akun resmi timnas Spanyol pada Selasa kemarin. Terlihat Enrique memantau dari atas tower di samping lapangan latihan di Las Rozas, Madrid. Dari sana, ia memberi komando kepada para pemainnya lewat walkie-talkie. Enrique bisa memberi instruksi langsung kepada para pemainnya di tengah jalannya latihan. Meski dapat memudahkan pelatih untuk mengontrol pergerakan pemain dan memperbaiki komunikasi yang sulit dilakukan selama pertandingan, tetapi bisa jadi mereka tak nyaman mendengar suara pelatih terus-menerus saat sedang berlaga. Oleh sebab itu, pemakaian radio dalam GPS tracker ini juga menimbulkan pro kontra dari kalangan luar.